Saudara, jemaat yang dikasihi berkati Tuhan, dengan penuh sukacita kita mempersiapkan hati pikiran kita, segenap kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan dalam peribadatan. Ibadah Kolom Jemaat Temim Bukit Karmel Batu Kota di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 dimulai. Diundang jemaat sekalian berdiri, kita nyanyikan bersama Indah Sebagai di Eden. Indah sebagai di Eden pada permulaan, hutan dan rimba berbunga tampak sedap senang. Marilah hari mulia, hari penuh halas, di tengah kerjaku ku harap kau datang lekas. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Besar, Maha Kudus, Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, ini kami datang kepadamu, menyembah Engkau, mengucap syukur Bapa, untuk kasih setiamu yang begitu ajaib, begitu dahsyat, dalam perjalanan hidup kami sampai saat ini. Ya Tuhan, di kesempatan indah, dalam persekutuan ibadah Jemaat Bukit Karmel Batu Kota, ibadah kolom malam hari ini, kami yakin Engkau bersama-sama dengan kami. Dan karena itu ibadah saat ini biarlah boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, Pujilah. Pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal, langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini, saudara, marilah dengan penuh kerendahan
kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan, dan sungguh sadar bahwa terkadang kita melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita membawa kepada Tuhan dalam doa kita. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Besar, Maha Tahu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Ini kami, anak-anak-Mu dengan penuh kerendahan, datang membawa segenap kehidupan kami kepadamu. Karena sadar kami bahwa hidup kami terbuka di mata Tuhan. Tak mungkin kami menyembunyikan segala sesuatu yang ada, yang telah kami lakukan, yang telah kami perkatakan dalam kehidupan kami, bahkan yang ada dalam pikiran kami. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ketika Engkau dapati kami cenderung mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ketika Engkau dapati tidak membangun hubungan yang harmoni, baik dengan sesama kami, dalam persekutuan keluarga, suami, istri, orang tua, anak, kakak, beradik. Bahkan juga ketika Engkau dapati kami tidak melakukan dengan sesungguhnya apa yang Engkau perintahkan bagi kami. Dalam kami melestarikan alam ciptaan Tuhan. Dalam kami sungguh-sungguh mengusahakan, bahkan mengelola alam ciptaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena terkadang kami cenderung untuk mementingkan diri kami sendiri dengan berbagai ulah yang akhirnya merugikan banyak orang. Ampuni kami Bapa, baharuilah kami. Juga ketika Engkau mendapati kami kurang sungguh-sungguh, kurang tekun di dalam persekutuan dengan Tuhan, baik lewat doa, baik dalam ibadah-ibadah, bahkan pun dalam kami melaksanakan tugas kerja kami masing-masing. Kami mohon ampuni kami Bapa, kasihanilah kami, baharuilah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan yang datang dengan penuh kerendahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa kami. Amin. Saudara, mari kita sambut dengan menyanyikan bersama NNBT 31 dalam dunia penuh kemelut. Dalam dunia penuh kemelut, beban hidupku semakin berat. Hampir aku putus asa, kemana jalanku? Engkaulah gembalaku, penuntun jalan hidupku. Kepadamu ku bersyukur atas kasih setiamu. Ku serahkan padamu Tuhan seluruh kehidupanku. Jemaat kekasih dalam Tuhan, saat ini
Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita warga Gemim di minggu berjalan ini di dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian pasalnya yang kedua ayat 8 hingga ayatnya yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian Alkitab ini, kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sadar kami bahwa dalam hidup kami butuh firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang adalah penuntun terang dalam kami melangkah menapaki hidup ini. Firman-Mu adalah kehendak Tuhan bagi kami untuk kami lakukan. Penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus, baik hamba-Mu, bahkan kami semua Tuhan selaku hamba-hamba-Mu, selaku jamaat-Mu, anak-anak-Mu yang Engkau sayangi, agar kami benar-benar dapat terfokus pada firman-Mu, membaca, merenungkan, mengerti dengan baik, dan firman Tuhan dapat kami aplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Ini doa kami Tuhan, Engkau berfirman bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita ikuti bersama bagian Alkitab ini. Saya akan bacakan. Kejadian 2 ayat 8 sampai 25. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas Adang. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan.
dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah pembacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita Gereja Masa Injili Minahasa di sepanjang minggu yang berjalan ini. Jemaat yang dikasih diberkati Tuhan, Shalom, damai di hati. Dalam persekutuan beribadah malam hari ini, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Kita senantiasa merasakan pertolongan Tuhan, janji setianya di mana Dia menyertai kita. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita, yang membuat kita terus datang kepadanya, bersyukur, bahkan pun bersyukur dalam segala hal. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dan kita semakin terdorong untuk memahami kehendak Tuhan dengan benar, dengan baik, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasih diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu berjalan ini, di dalam Kejadian pasalnya yang kedua ayat 8 hingga ayatnya yang ke-25. Tentu bagian Alkitab ini yang kita sama-sama ketahui, di mana Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, mulai pasalnya yang pertama, bahkan sampai pasalnya yang kedua. Kalau kita baca pasal 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Jadi 6 hari lamanya Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, bahkan seisi dunia atau seisi bumi. Sebagaimana nats pembimbing kita di minggu berjalan ini, Mazmur 115 ayat 15 dan 16, diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Yesus, saudara kekasih dalam Tuhan, manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Sangat jelas kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-27 pasal 1. Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, dalam bagian Alkitab ini, di mana Tuhan yang
dengan kuasanya sebagai Sang Halik Pencipta. Bahkan pun secara khusus dikatakan tadi bahwa Tuhan Allah membentuk manusia dari tanah, menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini betapa Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya begitu sempurna. Termasuk Tuhan menciptakan segala fasilitas yang ada. Dan di dalamnya juga kita melihat bahwa setelah Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, memberkati mereka, tetapi mereka pun harus menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang terjadi, saudara, kita tahu bersama dalam sejarah manusia pertama. Mereka akhirnya melawan perintah Tuhan. Tuhan Allah yang begitu mengasihi mereka. Tetapi mereka akhirnya memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, yang sebenarnya mereka tidak seharusnya makan. Karena dalam bagian Alkitab tadi, ayatnya yang ke-17, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara kekasih dalam Tuhan, sangat indah kalau kita melihat bagian Alkitab ini, di mana Tuhan Allah yang membuat Taman Eden, menempatkan manusia itu dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan. Bahkan di sini dikatakan ada sungai yang membasahi taman itu, bahkan yang menjadi 4 cabang. Itu menandakan betapa Tuhan yang tahu persis apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh manusia yang Dia ciptakan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, perintah Allah juga agar manusia mengusahakan dan memelihara taman itu. Jemaat yang dikasihi berkati Tuhan, secara khusus juga di hari ini dalam bacaan atau perenungan ayatnya yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, kita tahu bahwa kita diciptakan sebagai manusia yang adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Bahkan kita diberikan tanggung jawab yang besar, yang harus memelihara, mengolah tempat di mana manusia itu diam. Karena itu, saudara, lewat bagian Alkitab ini, apa yang disampaikan bahwa peran sesama yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah sebagai penolong. Bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan satu pihak, tapi sama-sama saling membutuhkan.
Karena itu setiap orang percaya harus menyadari bahwa kehadirannya di dunia ini adalah sebagai penolong satu dengan yang lain. Dan hal ini terwujud dalam kerja bersama, saling membantu, saling menopang, dan saling melayani. Jadi firman yang berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi apa yang dimaksud dengan penolong yang sepadan? Berarti lambang dari kekuatan yang menyatakan juga bahwa Tuhan adalah sebagai penolong Israel. Kalau kita bandingkan dalam bagian-bagian Alkitab, di kitab Mazmur, juga Mazmur pasal 30, ayat 20. Penolong dalam pengertian perempuan atau istri sejajar sebagai pendamping yang berinisiatif dan menjadi mitra laki-laki atau suami. Kata sepadan mempunyai nilai yang sama, sebanding atau seimbang, yang artinya Adam diciptakan sama uniknya dengan Hawa. Juga fungsi tanggung jawab suami istri sama besar. Walaupun secara otoritas selalu dikatakan suami memegang peranan sebagai kepala dan istri sebagai penolong. Di mana suami dan istri sesungguhnya punya tanggung jawab yang sama. Jadi tidak ada suami yang lebih tinggi, istri yang lebih di bawah, atau sesungguhnya suami yang harus berkuasa dalam kehidupan rumah tangga. Tidak seperti itu. Saudara, sebagai orang percaya, tentu kita harus mengakui bahwa setiap ciptaan Tuhan memiliki kelebihan tentu dan ada kekurangan. Sehingga kepada setiap orang perlu diberi kesempatan yang sama untuk berkarya, baik sebagai pengambil keputusan maupun sebagai pengelola atau pekerja. Jadi dalam kehidupan keluarga yang penuh dengan keharmonisan, yang selalu membangun kehidupan yang taat kepada Tuhan, suami, istri, orang tua, anak, agar sesungguhnya apa yang menjadi tujuan, maksud Tuhan Allah dalam kuasanya menciptakan manusia sebagai makhluk yang termulia untuk dapat menggenapi visi Allah yang sesungguhnya. Jadi dalam bacaan Alkitab ini tentu juga ajakan untuk tidak ada yang monopoli pekerjaan atau peran, dan juga tuntutan akan keseimbangan kerja antara laki-laki dan perempuan. Jadi saling menolong, saling menopang. Dalam satu persekutuan agar kerja, agar rencana segala sesuatu boleh terlaksana dengan segala baik. Dengan tentu mau mengutamakan Tuhan. Tuhan Yesus yang hidup, pusat kehidupan kita. Bapa Sorgawi, Allah dalam Yesus Kristus, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang selalu ada, menyertai dalam hidup kita, memberkati kita, yang selalu taat kepadanya, yang selalu membangun kehidupan yang benar, yang indah dengan Dia sebagai Sang Pencipta. Agar kita dapat menunaikan tugas panggilan, termasuk pula dalam mengusahakan, bahkan memelihara keutuhan ciptaan.
mulai dari kehidupan kita di rumah tangga kita masing-masing, bahkan dimanapun kita pergi dan berada. Tanggung jawab terus melekat dalam kehidupan kita, dan ketaatan penuh kepada Dia, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Komitmen kita untuk terus mengiring Dia dalam kondisi apapun. Amin. Saudara yang dikasihi berkati Tuhan, marilah kita dengan penuh sukacita, kita akan berikan persembahan, kita nyanyikan NBT nomor 15, Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati. Bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Dalam suka maupun duka, ucapkan syukurmu. Beri pujian padanya seumur hidupmu. Jadikanlah hidupmu berkenan padanya. Damai dan sukacita sertamu selamanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, kami imani dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bersyukur kepadamu. Engkau beri kehidupan, Engkau beri keselamatan bagi kami. Engkau Tuhan menyertai dalam setiap langkah kehidupan kami. Apa yang kami lakukan, kami sadari Engkau ada. Engkau sumber kekuatan, sumber hikmat, sumber berkat. Ya Bapa yang penuh kasih, ada firman yang boleh kami baca, kami dengar, renungkan. Tuhan Yesus mampukan kami untuk memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk terus setia, taat kepadamu Bapa. Dalam kondisi apapun, bahkan dimanapun kami pergi dan berada. Kami pegang firman-Mu Bapa, bahwa Engkau terus menyertai kami. Dan kami akan menikmati berkat-Mu ketika kami selalu andalkan Engkau Tuhan. Ya Bapa, dalam persekutuan ibadah kolom ini, kami telah memberikan persembahan. Terimalah persembahan yang kami berikan dengan penuh sukacita, dan persembahan ini dapat berguna dalam tugas panggilan gereja. Ajar kami terus mempersembahkan hidup kami seutuhnya menjadi satu persembahan hidup dan kudus berkenan kepada Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh jamaat-Mu yang ada di Bukit Kamar Batu Kota, kolom 1 sampai kolom 15. Tuhan selalu menguatkan, melindungi, memberkati jamaat-Mu, para pelayan khusus, penatua syamas, pendeta, bahkan semua perangkat pelayanan, pastor, pegawai gereja, bahkan komisi-komisi kerja, UPK, BIPRA, semua yang terkait dalam pelayanan
di jemaatmu ini. Engkau tetap beri hikmat, beri sukacita melayani, berkati, kuat sehat, biar kami boleh bergandeng tangan bersama menunaikan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkati program-program jemaat, program pendewasaan iman jemaat lewat persekutuan yang beribadah, baik ibadah-ibadah di hari Minggu, bahkan ibadah-ibadah kolom, bahkan ibadah biprah, biar kami terus ada kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Sekalipun masih dalam keterbatasan karena ada wabah COVID-19 ini. Tapi kami mau dekat dengan Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami sama-sama berdoa untuk jemaat yang bergumul karena sakit, baik di rumah sakit, baik di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Engkau memberikan penguatan bagi mereka, kesembuhan Tuhan berikan, berkati setiap obat-obat, setiap makanan minuman yang mereka konsumsi, dan harapan mereka boleh dipulihkan, disembuhkan, dan mereka tetap penuh dengan sukacita menghadapi kondisi apapun. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk jemaat yang bergumul karena duka, kehilangan kasih yang mereka cintai. Tuhan tetap memberikan penghiburan yang sempurna dalam kehidupan keluarga. Kuatkanlah mereka Tuhan. Bapa Surgawi, kami sama-sama bergumul, mendoakan juga untuk program-program pembangunan fisik sedang dilangsungkan, renovasi gedung gereja Bukit Karmel Batu Kota. Tuhan anugerahkan selalu hikmat-Mu, kuat sehat, kemampuan bagi komisi pembangunan, bahkan seluruh pelsus, bahkan seluruh jemaat yang menopang dalam doa, bahkan dalam berbagai kebutuhan. Juga secara khusus para tukang yang mengerjakan, Tuhan lindungi mereka. Ya, mereka bekerja dengan penuh semangat, dengan apa yang mereka boleh miliki sebagai talenta yang Engkau beri bagi mereka, dan dihindarkan dari segala kecelakaan, malapetaka, sakit penyakit, hal yang tidak diinginkan. Biar semua yang sedang dikerjakan boleh diselesaikan dengan baik, nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, berkati pemerintah yang ada, baik di pusat, di daerah kami, bahkan di kota kami ini. Kami selalu meyakini pemerintah sebagai hamba Allah yang mendatangkan kebaikan, diberi kebijaksanaan, hikmat yang dari Tuhan. Mereka selalu andalkan Tuhan, takut akan Tuhan, agar program-program boleh dijalankan dengan segala baik, ditopang oleh masyarakat yang ada. Kami semua berada dalam keadaan aman, nyaman. Daerah kami tetap terpelihara, berada dalam keadaan kondusif, agar segala yang tidak inginkan terhindar dari kami. Apalagi dalam masa-masa kampanye, masa-masa persiapan untuk masuk di pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang. Kami berdoa agar kami tetap berada dalam suasana aman, rukun, dan damai, dalam kesatuan dan persatuan, agar kami boleh memasuki nanti momen tanggal 9 Desember dengan segala baik. Sekalipun kami berbeda dalam pilihan, dalam hak berpolitik, tetapi kami percaya Engkau selalu berkati kami semua.
semua yang memberi diri sebagai calon-calon, baik itu di tingkat provinsi, bahkan di Kota Manado secara khusus, semua mereka dalam keberkatan Tuhan. Ini kami Bapa yang datang kepadamu dengan penuh kerendahan. Engkau pula mendengarkan doa-doa dari setiap pribadi, setiap keluarga-keluarga yang beribadah pada saat ini. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu yang datang memohon, berdoa. Senengkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah doa kami. Sempurnakanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami segala kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Diundang berdiri jemaat yang kekasih sebagai nyanyian penutup NNBT nomor 34. Tuhanlah perlindunganku. Tuhanlah perlindunganku, sumber kekuatanku. Tuhan perisai hidupku, penolongku yang teguh. Jika
adalah ku cemas dari orang-orang fasik. Kau bebaskan jiwaku, karena Tuhan yang menguji, Tuhan juga yang memilih. Barang siapa dapat bertahan, diberi keselamatan. Saudara kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini telah selesai. Tuhan Yesus tetap memberkati, menguatkan kita sekalian. Selamat.